Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Bu Yulidia Nur Fajriyah akan mereview kembali ulangan harian dengan mata pelajaran IPA kelas 7 materi lapisan bumi. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Perhatikan lapisan-lapisan pada atmosfer berikut. 1. Eksosfer, 2. Mesosfer, 3. Troposfer, 4. Stratosfer, 5. Termosfer. Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah, nah, kita urutkan dulu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi seperti yang kemarin saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah troposfer. Troposfer berarti nomor 3. Kemudian setelah itu ada stratosfer. Stratosfer yaitu nomor 4. Kemudian ada mesosfer nomor 2, dilanjutkan dengan termosfer nomor 5, dan terakhir eksosfer yang paling jauh dengan bumi. Berarti jawabannya adalah C, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Peralihan lapisan dari lapisan stratosfer ke mesosfer dinamakan, nah, lapisan stratosfer setelah stratosfer yaitu adalah mesosfer. Di antara stratosfer dan mesosfer itu ada lapisan yang namanya lapisan stratopause, ya. Berarti A jawabannya. Next. Nomor 3. Atmosfer merupakan lapisan yang menyelubungi bumi. Nah, atmosfer bermanfaat untuk, atmosfer sendiri digunakan untuk melindungi kehidupan yang ada di bumi dengan menyerap radiasi sinar UV dari matahari. Sehingga kalau di sini jawabannya berarti B, menghalangi masuknya sinar UV. Next, nomor 4. Salah satu contoh batuan beku adalah, di sini kita lihat dari A, B, C, D, ya. Di antara mereka yang paling benar jawabannya, di mana dia itu adalah batuan yang sangat beku, adalah yang batu granit, sehingga jawabannya A. Next, nomor 5. Letusan gunung api mengeluarkan material padat, cair, dan gas. Material yang terbentuk akibat terperangkapnya gas di dalam magma, yaitu, nah, ketika ada gunung berapi yang meletus, maka dia itu akan mengeluarkan banyak sekali material. Nah, ketika magma yang ada di dalam perut bumi keluar ke permukaan bumi, maka akan berubah. Namanya sudah berubah, yaitu namanya adalah lava. Jadi jawabannya adalah A. Next, nomor 6. Besi dan nikel merupakan materi penyusun lapisan. Nah, besi dan nikel sendiri tersusun pada inti bumi dengan suhu mendekati suhu permukaan matahari, sehingga besi dan nikel terletak pada A, inti bumi. Nah, jawabannya berarti A. Selanjutnya nomor 7. Peristiwa gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor sering terjadi di wilayah Indonesia. Hal itu merupakan contoh aspek geosfer pada lapisan. Nah, kemarin sudah kita pelajari bahwa lapisan inti bumi itu terdiri dari 3 bagian. Salah satunya adalah litosfer, di mana
pada bagian litosfer dapat menyebabkan gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor. Sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 7 adalah B. Litosfer. Next, nomor 8. Salah satu tanda akan terjadi bencana tsunami adalah pada saat akan terjadi bencana tsunami, air laut itu yang awalnya berombak akan tiba-tiba surut. Setelah beberapa saat terjadi gempa tektonik yang ada di dalam laut. Nah, yang selanjutnya setelah terjadi gempa, maka akan terjadi tsunami. Sehingga jawaban dari nomor 8 ini adalah A. Air laut tiba-tiba surut setelah terjadi gempa. Next, nomor 9. Pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik terbentuk karena adanya proses. Banyak sekali pegunungan yang ada di muka bumi ini. Beberapa di antaranya adalah pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Adanya pegunungan Mediterania dan pegunungan Pasifik itu karena adanya proses. Salah satunya adalah proses patahan. Jadi jawaban di sini adalah B. Patahan. Selanjutnya nomor 10. Sebelum meletus, gunung akan menunjukkan beberapa tanda-tanda yang dapat diamati. Berikut yang bukan merupakan tanda-tanda akan meletusnya gunung adalah jadi ada beberapa tanda yang bisa diamati secara langsung jika gunung akan meletus. Beberapa di antaranya adalah hewan-hewan turun ke dataran yang lebih rendah. Suhu di sekitar kawah juga naik. Terus kemudian biasanya juga ada suara gemuruh dalam tanah. Sebelum ada gunung meletus juga terdapat gempa-gempa halus atau getaran-getaran yang mengakibatkan gelas bisa jatuh. Dari A, B, C, D ini mana yang bukan tanda-tandanya? Yang bukan adalah C jawabannya. Munculnya sumber-sumber air. Next, nomor 11. Wilayah Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga lempeng besar, yaitu di bumi ini ada beberapa lempeng besar, ya. Ada lempeng Cina, lempeng Pasifik, lempeng Australia, Eurasia. Kalau di Indonesia sendiri, 3 lempeng yang bertemu di wilayah ini itu apa saja? Jawabannya adalah D. Lempeng Australia, Pasifik, dan Eurasia. Selanjutnya nomor 12. Gunung api yang berbentuk kerucut dengan lereng curam dan hampir simetris merupakan tipe gunung api yang paling banyak terdapat di Indonesia. Gunung ini disebut juga gunung api berbentuk. Banyak sekali macam-macam bentuk gunung api. Ada yang bentuknya stratovulkano, ada yang bentuknya perisai, ada yang tameng, ada yang maar, ada lagi kindercon, ada lagi kaldera. Yang di nomor 12 ini dia itu minta yang bentuknya kerucut dengan lereng curam yang hampir simetris. Jadi jawabannya yang nomor 12 yang dimaksud adalah gunung api berbentuk B. Strato. Next 13.
Lapisan atmosfer bumi merupakan campuran dari berbagai gas. Unsur paling banyak terdapat pada atmosfer adalah atmosfer bumi sendiri ya anak terdiri atas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, dan yang lainnya. Nah, di antara itu semua, unsur yang paling banyak yaitu terdiri dari A. Nitrogen. Oke. Next, nomor 14. Lapisan kulit bumi yang terdiri atas batuan beku granit di bagian atasnya dan batuan beku basalt yang pada bagian bawahnya adalah lapisan kulit bumi terdapat pada lapisan tanah itu adalah berbatuan di mana batuan granit dan basalt pada bagian bawahnya adalah kerak benua. Lapisan sima adalah lapisan silikon dan magnesium maksudnya. Yang D itu lapisan sial adalah maksudnya silikon dan aluminium. Jadi jawabannya yang paling benar adalah A. Basalt pada bagian bawahnya adalah kerak benua. Yang terakhir nomor 15. Lapisan ozon diperlukan untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini terdapat pada lapisan yang mana? Pada ozon sendiri yang terletak di stratosfer itu berfungsi untuk melindungi kehidupan di bumi dari UV yang terpancar matahari. Berbeda pada ozon yang terdapat pada troposfer. Sehingga jawaban nomor 15 yang paling benar adalah do stratosfer. Oke, demikian review soal harian dari Bu Yuli tentang materi lapisan bumi kelas 7. Semoga dengan adanya ini kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang materi lapisan bumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.